Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang presentasi ini untuk melakukan diskusi. Perkenalkan, nama saya Fauzan Lasar yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi malam hari ini dengan materi rekayasa perangkat lunak. Adapun anggota kelompok saya yaitu next. Yang pertama ada Saudara Muhammad Akbar Asad, yang kedua ada Saudari Dea Angelina Angel, yang ketiga ada Saudari Esi Anugrah Rahayu Kasim, yang keempat ada Saudara Muhammad Iksan Salwi, yang kelima ada Saudara Muhammad Tegar Saputra, yang keenam saya sendiri Fauzan Lasar, dan yang terakhir yaitu Saudara Syada Trifa Saifullah. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi yang akan dibawa dengan materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudari De Angelina Angel. Kepada Saudari saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya De Angelina Angel dengan NIM S1S12005 akan menjelaskan dari latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak terlepas dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia yang senantiasa bertambah telah mendorong manusia untuk dapat menciptakan suatu cara yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan di segala bidang. Penggunaan komputer diharapkan dapat membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Walaupun begitu, masih banyak perusahaan yang menggunakan sistem manual yang tentunya mengakibatkan lebih banyak kerugian sehingga sistem manual mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem komputerisasi. Salah satunya adalah apotik. Hal ini dikarenakan sistem manual seringkali membuat kinerja perusahaan kurang optimal. Apotik adalah suatu tempat yang memberikan pelayanan kesehatan dalam bidang farmasi bagi masyarakat sekitar. Keberadaan apotik tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan dan meningkatkan kesehatan jasmani dan sehat Indonesia. Dalam operasionalnya, apotik melakukan berbagai kegiatan pelayanan, diantaranya yaitu penjualan obat-obatan berdasarkan pemberian resep dari dokter. Namun sering terjadi masalah dalam menentukan jumlah pemesanan kepada supplier dan pembelian yang harus diperjualbelikan. Sehingga pegawai tidak mengetahui apakah jumlah pesanan yang dilakukan sudah mendekati batas maksimum persediaan obat yang dibutuhkan atau belum. Batas maksimum yang dimaksud adalah batas di mana stok obat harus dipenuhi agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui bahwa jumlah persediaan obat tidak berlebihan dan tidak mengalami kekosongan selama waktu tunggu untuk pemesanan berikutnya. Selain itu, pencatatan transaksi ataupun laporan data dalam pembukuan secara manual akan sangat menyulitkan karena ketika data dibutuhkan akan sangat susah dicari. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti bermaksud akan membuat sebuah program aplikasi komputer untuk membantu dalam kegiatan operasionalnya. Program ini akan membantu dalam penanganan dan penyelesaian kendala-kendala yang terjadi pada apotik, sehingga pelayanan obat bisa berjalan dengan baik, cepat, dan tepat. Next slide. Tujuan dari aplikasi ini yaitu yang pertama, mengetahui jumlah persediaan obat-obatan. Yang kedua, untuk menghindari penyediaan obat-obatan yang kadaluarsa. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan data obat-obatan berdasarkan kategori. Yang terakhir yaitu membantu dalam proses transaksi pembelian obat-obatan. Next slide.
Adapun manfaat dari aplikasi ini yaitu yang pertama memudahkan pengelolaan data obat-obatan di apotik. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kesalahan transaksi penjualan obat-obatan di apotik. Dan yang ketiga yaitu keamanan data lebih terjaga dan meminimalisir kehilangan data. Next slide. Batasan atau ruang lingkup aplikasi. Dalam penelitian ini, permasalahannya hanya dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, sistem ini hanya digunakan untuk pemilik atau pengelola apotik dan tidak diperuntukkan bagi para pelanggan. Yang kedua, sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan aplikasi pendukung NetBeans versi 14 dan JDK versi 12. Yang ketiga, dalam menyimpan data pengelolaan penjualan, obat-obatan database yang digunakan yaitu MySQL. Dan yang terakhir, data yang akan diolah terdiri dari data petugas, data obat, dan data transaksi. Yang berikutnya yaitu fitur aplikasi. Adapun fitur dari aplikasi pengelolaan data penjualan obat-obatan di apotik adalah sebagai berikut. Yang pertama, login admin dan tambah user. Yang kedua, dapat melakukan pengelolaan data. Yang ketiga, proses pengelolaan data kategori obat. Yang keempat, dapat mengelola data transaksi obat-obatan. Dan yang terakhir, dapat mencetak riwayat transaksi penjualan. Untuk penjelasan berikutnya, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja perkenalkan saya Esya Nugra Rahayu Kasim dengan NIM S1S12007. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai metode pengembangan aplikasi dan juga Gantt-nya. Next slide. Nah, jadi metode pengembangan yang digunakan pada aplikasi apotek ini menggunakan metode waterfall. Kemudian untuk mengerjakan atau menyelesaikan tahap-tahapan dari waterfall tersebut, kami membutuhkan waktu seperti pada Gantt berikut ini, di mana perancangannya ini kami mulai dari bulan Juni, atau dalam hal ini 1 bulan. Nah, di dalam 1 bulan ini kami mengadakan 8 pertemuan untuk mengerjakan metode ini. Kemudian di mana pada tanggal 16 Juni ini kami merancang requirement analisisnya, kemudian di tanggal 17, 18, dan 23 yaitu sistem desainnya, kemudian di tanggal 24 dan 25 implementation-nya, kemudian di tanggal 29 Juni ini testingnya, kemudian di tanggal 30 yaitu maintenance-nya. Next slide. Nah, jadi ada beberapa tahapan dari metode waterfall. Yang pertama ada requirement analysis. Nah, jadi tahapan requirement analysis ini merupakan tahapan interaksi atau internship antara analisis sistem dengan komunitas pemakai sistem. Dalam hal ini end user. Nah, yang digunakan untuk mengetahui seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam membangun aplikasi apotek ini. Kemudian dalam tahapan ini pengembang melakukan observasi dengan cara melakukan survei untuk memudahkan desain proses transaksi penjualan obat-obatan dan juga pengelolaan data obat-obatan yang tersedia. Kemudian tahapan yang kedua dari metode waterfall ini ada sistem desain. Nah, jadi setelah melakukan observasi pada tahapan requirement analysis ini, selanjutnya dianalisa lagi pada tahapan ini. Nah, untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembang. Kemudian perancangan desain ini dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Nah, setelah itu tahapan ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Nah, jadi adapun yang dikerjakan dari tahapan ini adalah gambaran sistem pada aplikasi meliputi ada Unified Modeling Language atau biasa dikenal dengan UML, kemudian ada basis data atau database, dan juga tampilan atau user interface. Kemudian tahapan metode waterfall yang ketiga ada implementasi kode sistem. Nah, tahapan ini atau tahapan berikutnya yaitu implementasi kode sistem yang telah dibuat secara nyata ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian pada sistem ini implementasi kode dibuat ke dalam bahasa pemrograman Java
dengan versi JDK 12 dengan menggunakan IDE atau Integrated Development Environment dan menggunakan database yaitu MySQL. Kemudian implementasi kode berbentuk fungsi-fungsi untuk membangun program agar sesuai dengan keinginan pengguna dan juga implementasi dapat berjalan dengan cepat dan mudah. Kemudian tahapan metode waterfall yang keempat ada testing and integration. Nah, jadi setelah sistem selesai dibuat dan dikembangkan, maka sistem tersebut tidak langsung digunakan, melainkan terlebih dahulu kita lakukan pengujian terhadap sistem untuk menguji kelancaran dari pengguna aplikasi, mulai dari proses login logout, kemudian proses output dan input data obat, dan juga transaksi penjualan obat. Nah, kemudian apabila sistem yang telah dirancang sebelumnya dapat bekerja dengan optimal dan sempurna, maka aplikasi dapat menuju ke tahap maintenance. Dan jika terjadi kesalahan atau sistem tidak berjalan dengan baik, maka tahap 1 dan juga tahap 3 itu harus diperbaiki. Kemudian kita melangkah ke tahapan terakhir dari tahapan metode waterfall, yaitu maintenance, di mana tahapan ini merupakan tahapan final atau tahapan akhir dari metode waterfall. Jadi tahapan ini sudah selesai dibuat atau sudah diuji coba dan dapat bekerja dengan baik dan juga optimal. Nah, ketika tahapan sebelumnya sudah berhasil dilewati, maka inilah saatnya sistem tersebut mulai diimplementasikan dan juga digunakan secara real oleh pegawai apotik. Nah, tetapi tidak hanya berhenti di tahap itu saja, namun harus dilakukan juga pemeliharaan terhadap sistem yang ada, sehingga dapat menjamin bahwa sistem tersebut akan tetap berfungsi secara normal dan optimal setiap saat. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya berikan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Saputra dengan NIM 1110081 yang akan membawakan materi konteks diagram dan data flow diagram. Next. Bisa kita ketahui yang pertama itu konteks diagram dan yang kedua data flow diagram. Apa itu konteks diagram? Konteks diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan dengan entiti luar, masukan dan keluaran dari sebuah sistem. Dan yang kedua adalah data flow. Data flow diagram apa itu? Adalah gambaran perancangan sistem yang berorientasi pada pada konsep dekomposisi yang dapat digunakan untuk penggambaran atau penggambaran analisa maupun perancangan sistem. Di sini bisa kita lihat pada contoh dari konteks diagram, yaitu pada aplikasi apotek dalam sistemnya itu ada info transaksi, info kategori obat, info data obat, dan info petugas. Dari keempat info ini akan dikirimkan ke petugas untuk didata, terus dari petugas akan mengirimkannya ke aplikasi kembali, di mana yang dikirimkan yaitu data petugas, data obat, data kategori obat, dan data transaksi. Dan di sampingnya yaitu di sini kita lihat data flow diagramnya, di mana yang dapat mengakses login itu adalah admin. Bisa kita lihat sini yang mempunyai hak akses adalah petugas, dan hanya petugas saja. Terus setelah login, petugas dapat mengelola data petugas. Setelah didata, sistem akan merekod data petugas dan menampilkannya sebagai tabel petugas. Lalu di sini bisa kita lihat yang keduanya itu mengelola kategori obat. Setelah dikelola, akan mengirimkan hasil rekodnya ke tabel kategori. Akan dikirim ke transaksi obat setelah user memesan obatnya. Dan yang ketiga itu mengelola obat. Sama seperti tadi, merekod data obat dan menampilkan tabel obatnya. Setelah mengelola ketiga data ini, maka semua data akan terkirim ke sini, mulai data transaksi, pembelian, info pembelian,
dan tabel obat, tabel kategorinya akan dikirimkan ke sini ke proses pengelolaan transaksi obat, lalu dikirimkan ke tabel transaksi. Dari tabel transaksi ini akan dikirimkan lagi ke proses yang namanya menampilkan hasil transaksi ke sistem, dari sistem ke admin kembali. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Asrar dengan NIM S1120067. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai use case dan activity diagram Next. Nah, langsung saja pada use case. Berdasarkan diagram use case, kita dapat mengetahui bahwa petugas dapat melakukan login, mengelola data transaksi obat, mengelola data petugas, mengelola data obat, mengelola data transaksi obat, dan melakukan logout. Nah, mengelola data obat terbagi menjadi dua, yaitu mengolah kategori obat dan mengolah obat. Nah, pada mengolah kategori obat terdapat extend, tambah kategori obat, edit kategori obat, dan yang terakhir hapus kategori obat. Dan di dalam mengolah data obat terdapat extend, tambah data obat, edit data obat, dan hapus data obat. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke activity diagram. Dapat kita lihat dalam activity diagram terdapat yang pertama yaitu login atau input petugas. Diagram dimulai dengan memasukkan username dan password. Lalu sistem akan melakukan cek validasi. Apabila sesuai, maka akan masuk ke dalam halaman utama. Jika belum berhasil, maka akan kembali meminta password. Lalu di halaman petugas terdapat beberapa menu, yaitu tambah petugas, edit petugas, dan hapus petugas. Setelah memilih salah satu dari ketiga menu tersebut, maka sistem akan menyimpan data petugas. Pada tabel berikutnya terdapat input obat. Dimulai dengan petugas menekan tombol. Halaman obat, lalu sistem akan menampilkan halaman data obat. Di halaman itu terdapat 3 menu, yaitu tambah, edit, dan hapus. Setelah mengisi data kode obat, jumlah kategori, kadaluarsa, dan harga obat, maka sistem akan menyimpan data ke dalam database. Nah, selanjutnya terdapat input kategori obat. Sama seperti sebelumnya, petugas menekan tombol input data obat, lalu sistem akan menampilkan kategori obat. Di dalam halaman kategori obat, terdapat 3 menu tambah, edit, dan hapus. Setelah mengisi data kode obat dan kategori obat, data akan tersimpan di database. Selanjutnya yaitu input atau cetak transaksi. Petugas menekan tombol halaman transaksi, lalu sistem akan menampilkan tabel transaksi. Di tabel transaksi, kita memasukkan, menyimpan, lalu mencetak data. Setelah menekan cetak data, sistem akan menampilkan cetakan transaksi. Nah, saya kira cukup sekian untuk pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sadat Rifa dengan NIM S1120093. Langsung saja saya akan membacakan diagram sequence. Diagram sequence yang pertama itu ada login petugas. Pertama, petugas memasukkan username dan password. Lalu dari login username dan password tersebut akan dikirim ke DB petugas. Di dalam DB petugas, username akan dicek lagi, apabila sesuai, maka dari login akan masuk ke halaman utama. Dan jika salah, maka akan kembali dan meminta username dan password lagi.
Diagram sequence yang kedua itu ada data petugas. Pertama, petugas memilih menu petugas, lalu dari halaman utama akan menampilkan form petugas. Petugas lalu memasukkan atau menginput data petugas, lalu data petugas akan dikirim dan disimpan ke dalam database. Setelah itu, database akan menampilkan data-data petugas kepada petugas yang lainnya. Diagram yang ketiga itu ada data kategori obat. Pertama, petugas memilih menu kategori obat, lalu akan tampil from kategori obat. Selanjutnya, petugas akan menginput data kategori obat tersebut, dan data tersebut akan dikirim ke dalam database. Sama seperti sebelumnya, setelah tersimpan di database, data tersebut akan ditampilkan ke petugas yang lainnya. Diagram yang keempat itu ada data obat. Pertama, petugas memilih menu obat, lalu akan tampillah form obat. Petugas kemudian memasukkan data-data obat tersebut, dan data tersebut akan dikirim ke database. Sama seperti sebelum-sebelumnya, setelah data tersimpan, data akan kembali dan ditampilkan kepada petugas yang lainnya. Diagram yang terakhir itu ada diagram transaksi obat. Diagram sequence transaksi obat. Pertama, petugas memilih menu transaksi, lalu tampil sebuah form transaksi. Kemudian petugas memasukkan data transaksi, dan data tersebut akan dikirim ke dalam database. Sama seperti sebelumnya, setelah data tersimpan, data akan kembali ditampilkan kepada petugas lainnya. Next slide. Selanjutnya ada kelas diagram. Jadi terdapat beberapa kelas diagram, yaitu yang pertama ada petugas, yang kedua ada obat, ada kategori obat, ada transaksi, dan detail transaksi. Di dalam kelas petugas terdapat ID petugas, nama petugas, username, dan password. Dan terdapat fungsi logout, tambah dan hapus. Di dalam kelas obat terdapat obat KD, obat, jumlah, kategori KD, tanggal kadaluarsa, dan harga obat dengan fungsi yang ditambah, hapus, dan edit. Di dalam kelas kategori obat terdapat kategori kadaluarsa dan kategori dengan fungsi tambah, hapus, dan delete. Di dalam transaksi terdapat transaksi KD dan tanggal dengan fungsi dan simpan. Dan yang terakhir itu ada kelas detail transaksi. Terdapat transaksi KD, obat KD, tanggal, dan jumlah fungsi yang akan dicetak. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Selanjutnya saya akan beri ke pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Salwi dengan NIM 1200041. Di sini saya akan menjelaskan tentang state diagram dan collaboration diagram. Di mana state diagram, yang pertama itu adalah state diagram. Dalam aplikasi ini terdapat 4 state diagram dalam perancangannya. Yang pertama itu login input data petugas, di mana pada saat login aplikasi, petugas itu menginput username dan password, lalu diverifikasi apabila sudah benar, maka akan masuk ke halaman utama, dan jika salah, maka akan kembali meminta password dan username-nya. Nah, setelah di halaman utama, masuk ke halaman petugas, di mana di halaman petugas itu petugas menginput data username dan data password, lalu terdapat pilihan simpan, update, dan delete. Sebelum menekan update dan delete harus dilakukan ambil data terlebih dahulu, di mana setelah melewati update dan simpan delete itu, maka state diagram selesai. Yang state diagram kedua itu adalah input obat, di mana pada saat melakukan login aplikasi, kita masukkan username dan password, lalu diverifikasi apabila sudah benar dan masuk ke halaman utama, dan jika salah akan meminta password kembali. Setelah itu di halaman utama itu masuk ke halaman data obat. Lalu di halaman data obat kita akan masukkan obat, nama obat, judul obat, dan kategori obat. Terdapat pilihan simpan, update, delete. Sebelum menekan update dan delete itu harus dilakukan ambil data terlebih dahulu. Karena setelah melewati update, delete, simpan, dan delete ini, maka state diagram selesai. Yang selanjutnya itu adalah step ketiga, itu adalah tentang kategori obat. Di mana pada saat kita melakukan login lagi itu, kita masukkan username, password lalu diverifikasi, dan jika password dan username-nya benar, maka akan kembali ke halaman utama, lalu
Jika terjadi salah, kita akan mengulangi lagi ya, hal tersebut, yaitu masuk lagi username dan passwordnya itu. Dan setelah masuk ke halaman utama, kita masuk ke halaman kategori obat. Dan di halaman kategori obat ini, kita memasukkan kode kategori dan kategori obat. Lalu terdapat pilihan simpan, update, dan delete. Sebelum menentukan update dan delete, yang harus dilakukan itu kita mengambil data terlebih dahulu. Dan setelah melewati update, simpan, dan delete itu, maka state diagram akan selesai. Dan state diagram terakhir itu adalah tentang input dan cetak transaksi, di mana pada saat melakukan login aplikasi, kita masuk kembali password dan username dan verifikasi lagi. Lalu jika verifikasi berhasil, maka kita akan masuk ke halaman utama, dan jika salah kita akan mengulangi lagi memasukkan username dan password. Dan setelah itu di halaman utama masuk itu, kita masuk ke halaman transaksi. Lalu pada saat kita masuk ke halaman transaksi ini, lalu kita masukkan data kode transaksi, tanggal obat, jumlah, dan harga satuan. Setelah itu kita klik simpan, lalu ambil obat, lalu save dan cetak. Dan setelah pencetakan selesai, dan maka state diagram selesai. Next yang selanjutnya itu adalah collaboration diagram, di mana collaboration diagram pertama itu data petugas, di mana data petugas itu melakukan login lalu mengecek di database petugas apakah valid atau tidak, dan jika tidak maka akan kembali ke halaman login dan kembali ke petugas. Dan pada saat sudah terverifikasi sebagai petugas dan valid, maka itu akan masuk ke menu utama dan kembali lagi ke petugas. Nah, selanjutnya itu data petugas, di mana petugas ini memilih menu petugas, lalu ke form petugas, lalu ke database, dan petugas itu lalu kembali ke petugas lagi. Nah, dan selanjutnya itu data obat, di mana petugas ini memilih menu kategori obat, lalu ke form kategori, lalu ke database obat, lalu kembali ke petugas lagi. Dan selanjutnya itu data obat itu, di mana petugas memilih menu obat, lalu ke form obat, lalu ke database obat, lalu kembali ke petugas lagi. Dan selanjutnya itu yang terakhir itu collaboration diagram terakhir itu adalah data transaksi, di mana petugas memilih menu transaksi, lalu ke form transaksi, lalu ke database transaksi, lalu cetak transaksi, dan kembali lagi ke petugas. Mungkin itu saya penjelasan dari saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Asad dengan NIM E1E1-20035. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan entity relationship diagram, user interface, dan demo aplikasi. Jadi, IRD dari aplikasi yang kami bahas yaitu memiliki 5 entitas, yaitu ada petugas, ada transaksi detail, ada obat, dan ada kategori obat. Untuk entity petugas memiliki atribut username, password, dan kode petugas. Untuk transaksi memiliki atribut tanggal transaksi dan kode transaksi. Untuk entitas transaksi detail memiliki atribut kode obat, jumlah, harga, dan kode transaksi. Untuk obat memiliki atribut kode kategori, kode obat, jumlah, tanggal kadaluarsa, harga, dan obat. Dan entitas yang terakhir yaitu kategori memiliki kode kategori dan kategori. Lalu untuk primary key dari entitas petugas adalah kode petugas. Untuk entitas transaksi adalah kode transaksi. Untuk transaksi detail adalah kode transaksi dan kode obat. Untuk entitas kategori adalah kode kategori, dan untuk entitas obat adalah kode obat. Jadi di sini petugas mengelola obat, dan obat memiliki kategori. Petugas juga mencatat transaksi, yang dimana transaksi ini memiliki transaksi detail. Lalu pembahasan kedua yaitu user interface. Jadi ini merupakan tampilan utama
halaman login. Jadi seperti ini, terdapat tombol login, batal atau sign up. Di mana di sini ada kolom username dan kolom paspor. Lalu yang kedua ada halaman utama yang terdapat menu data petugas, data obat, dan data transaksi. Lalu ada tampilan data petugas yang dimana bisa menginput kode petugas, username, paspor. Dan terdapat button simpan, update, delete, dan ambil data. Lalu yang keempat, tampilan data kategori obat seperti ini. Terdapat kode kategori dan kategori obat. Sama seperti sebelumnya, terdapat button simpan, update, delete, dan ambil data. Lalu tampilan data obat. Di sini kita bisa menginput kode obat, nama obat, jumlah, kategori, kadaluarsa, harga. Dan datanya itu akan tampil di sini dan bisa disimpan, diupdate, di-delete, di-reset, ataupun diambil datanya. Lalu untuk tampilan transaksi seperti ini. Terdapat kode transaksi dan tanggal transaksi. Terdapat button hitung, ambil obat, save, dan cetak. Kemudian yang terakhir adalah tampilan cetak transaksi seperti ini. Terdapat transaksi, tanggal, nama obat yang dibeli, dan jumlah yang harus dibayar. Baik, untuk pembahasan ketiga yaitu demo aplikasi. Jadi ini merupakan tampilan awal aplikasi yang kami bahas. Itu kita bisa login dengan menggunakan admin. Lalu apabila sudah login, maka akan tampil halaman depan. Seperti ini yang terdapat menu data petugas, data obat. Data obat ini terbagi dua lagi menjadi input kategori obat dan input data obat. Lalu terdapat menu data transaksi. Kita masuk ke menu pertama yaitu data petugas. Di sini kita bisa menginput kode petugas, username, dan paspor. Misalnya Acep dengan paspor Acep. Kita klik simpan, maka akan muncul notif sukses tersimpan dan muncul data yang sudah kita tambahkan. Apabila kita ingin mengedit datanya, maka kita ambil data, lalu kita ganti, misalnya paspornya 12345, dan kita klik update. Ini akan muncul notif sukses terupdate. Apabila kita ingin menghapus datanya, maka sama seperti update, kita ambil datanya terlebih dahulu, lalu kita mengupdate-nya, lalu kita mendelete-nya. Dan datanya berhasil terdelete. Lalu kita masuk ke menu kedua yaitu input kategori obat. Di form kategori obat, maka akan muncul kode kategori dan kategori. Misalnya kita tambahkan 05 dengan kategori obat. Kita simpan. Lalu akan muncul data yang telah kita simpan. Apabila kita ingin mengupdate, kita ambil datanya, lalu kita ganti menjadi obat COVID misalnya. Kita update, maka datanya berhasil terupdate. Apabila kita ingin mendelete, sama kita ambil datanya terlebih dahulu, lalu kita delete. Maka datanya berhasil terhapus. Lalu untuk menu yang ketiga, yaitu input data obat,
maka akan muncul form input data obat, yang dimana kita bisa menambahkan kode obat, nama obat, jumlah, kategori, kadaluarsa, harga. Misalnya kita tambah nama obatnya Bodrex, jumlah 100, dan kategori kita ambil kategorinya untuk obat demam. Lalu tanggal kadaluarsanya, misalnya tanggal 14, dan harganya misalnya 1000. Kita klik simpan, maka datanya berhasil tersimpan dan akan muncul pada tabel. Misalnya kita ingin mengupdate atau mendelete seperti ini, kita ambil dulu datanya, lalu misalnya kita ganti tanggal kadaluarsanya menjadi tanggal 16. Lalu kita klik update, maka akan muncul notif sukses dan datanya berhasil terupdate. Apabila ingin mendelete, maka kita coba delete, misalnya data yang ini, kita ambil, lalu kita delete. Akan muncul notif apakah ingin menghapus, kita klik OK. Akan muncul notif sukses dan datanya berhasil terhapus. Lalu kita masuk ke menu terakhir, yaitu menu data transaksi. Misalnya kita tambah kode transaksi. Terus tanggalnya ini otomatis menyesuaikan dengan tanggal hari ini. Dan kita ambil obat. Misalnya obat yang kita sudah buat tadi, kita ambil sebanyak 50. Kita hitung, maka akan muncul 50.000. Kita save. Datanya berhasil tersimpan dan setelah disimpan kita dapat mencetak transaksinya. Maka akan muncul transaksi pembelian obat dengan kode transaksi, tanggal, nama obat, jumlah, harga obat, dan total pembayaran. Baik, saya kira itu saja dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.